Nah, kemudian yang G, memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, Bapak Ibu, beban kerjanya cukup ya dalam hitungan beban kerja bagi pegawai negeri sipil daerah. Jadi guru yang berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi atau tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tunjangan tambahan penghasilan. Nah, kali ini Pak Guru Pedia akan membahas ya tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi guru. Sebab masih ada yang bertanya-tanya mengapa dan seperti apa sebenarnya kriteria guru penerima tunjangan profesi selain dia sudah lulus PPG atau PLPG atau selain dia mendapatkan nomor registrasi ya. Nah, ini sesuai dengan Peraturan Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025 nomor 4 Bapak Ibu tentang juknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan guru ASND. Nah, langsung saja kita merujuk ya kepada pasal yang menyangkut hal ini, yaitu kita cek di pasal 4 ya. Nah, di bab 2 tunjangan profesi pasal 4 Bapak Ibu. Di peraturan menteri ini tunjangan profesi diberikan kepada guru ASND, guru aparatur sipil negara daerah. Artinya ia digaji dari daerah. Diberikan tunjangan profesi setiap bulan. Nah, jika selama ini Bapak Ibu memahami bahwa guru yang mendapatkan tunjangan profesi itu hanya bagi sahabat yang lulus PLPG atau PPG, maka di bab ini diperjelas Bapak Ibu. Nah, di ayat 2 dijelaskan guru ASND yang menerima tunjangan profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sertifikat pendidik. Artinya guru yang bersangkutan sudah lulus PLPG maupun PPG. Kemudian memiliki status sebagai guru ASND di bawah binaan kementerian. Jadi guru tersebut sudah menjadi guru ASN daerah ya. Kemudian yang ketiga, mengajar pada satuan pendidikan atau sekolah yang tercatat pada Dapodik ya, pada Dapodik data pokok pendidikan. Yang keempat, memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh kementerian. Nah, dia itu memiliki NRG ya. Jadi biasanya Bapak Ibu yang telah menerima sertifikat pendidik lulus di PPG, Bapak Ibu akan segera mendapatkan NRG. Nah, di sini Bapak Ibu menjadi syarat wajib mendapatkan tunjangan profesi. Kemudian yang kelima atau E, melaksanakan tugas sebagai mengajar dan atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar. Artinya Bapak Ibu, antara sertifikat pendidik dengan bidangnya yang diajarkan itu linier Bapak Ibu. Sehingga ini sangat penting Bapak Ibu yang sudah menempuh PPG agar mengajar sesuai dengan mata pelajaran atau bidang yang tercantum di dalam Serdik Bapak Ibu. Kemudian mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar atau rombel yang dipersyaratkan sesuai bentuk satuan pendidikan. Jadi
Kalau di SD jumlah pagunya berapa, di SMP itu berapa, maka Bapak Ibu disesuaikan dengan jumlah murid atau peserta didik dalam satu rombel. Kalau di SD, insya Allah sama ya, diatur satu rombel itu maksimal 28 siswa. Nah, kemudian yang G, memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, Bapak Ibu, beban kerjanya cukup ya dalam hitungan beban kerja bagi pegawai negeri sipil daerah. Jadi sesuai, cukup. Kemudian yang H, tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain. Jadi jika sudah sebagai PNS, dia itu tidak merupakan pegawai tetap pada sekolah atau instansi lain. Nah, persyaratan bagaimana dimaksud? Ayat 2 huruf E. Nah, ini melaksanakan tugas mengajar itu tidak berlaku bagi kepala sekolah ya. Jadi guru ASND yang ditugaskan sebagai kepala sekolah. Artinya kepala sekolah itu tidak mengajar Bapak Ibu. Kemudian persyaratan beban kerja, pemenuhan beban kerja ya di ayat 2 di huruf G, kecuali bagi guru yang mengikuti pengembangan profesi berupa diklat dengan lama pendidikan pelatihan 600 jam atau selama 3 bulan ya, yang telah mendapatkan izin persetujuan dari PPK, pejabat pembina kepegawaian. Yang kedua, guru ASND yang mengikuti program pertukaran guru ASN ya, kemitraan magang yang mendapatkan izin persetujuan dari PPK. Jadi walaupun dia itu ASND mendapatkan tugas pengembangan profesi, pertukaran guru, maka dia berhak ya mendapatkan tunjangan sertifikasi itu walaupun tadi di ayat 2 dijelaskan beban kerjanya diatur sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, ini tentu saja menjawab bagi sahabat-sahabat yang bertanya siapa sih penerima sertifikasi itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.